Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada orang mencoba mempertanyakan gitu. Ketika kita membahas Yusuf Mansur, dia suka menipu, suka berbohong. Orang nanyakan buktinya apa? Orang semua terus-terusan menanya tentang bukti gitu. Terus ada yang mengatakan, kalau memang Yusuf Mansur itu nipu, kok gak diapa-apain? Nah, kalau itu bicaranya itu panjang bahasanya, kita juga nggak ngerti gitu. Tapi kalau ditanya bukti, itu negara aja. Kalau dia jadi dokter kan diakui negara tuh, dikeluarkan ijazah bahwa dia seorang dokter, namanya dokter Yusuf Mansur atau dokter Jam'an Nur Khatib Mansur, yang mana yang dia pakai kita nggak tahu. Sebab di Indonesia ini nama tuh mestinya satu boleh gitu, satu cuma boleh nama itu. Kemudian nama lain nggak boleh dipakai lagi. Misalnya dia datang ke pengadilan negeri, merubah namanya atau mengganti namanya setelah dilihat layak dan diputuskan, dia harus memakai nama baru. Nama lamanya nggak boleh dipakai. Nah, sekarang dia kalau dilihat di mana-mana memakai nama Yusuf Mansur. Tapi pada satu sisi di rekening bank masih ada namanya Jam'an Nur Khatib Mansur. Aneh kan? Nah, tentu itu bukan wilayah saya untuk bahas itu. Kita tanyalah kepada suku dinas kependudukan kenapa itu bisa terjadi. Tapi itu faktanya ada. Kemudian ada juga aja orang karena namanya populer, dia nanti nama panggungnya itu lebih dikenal. Tapi kemudian ada nanti dia kasih itu di dalam kurung, bukan alias atau bukan namanya sesungguhnya. Ada juga nanti yang mendaftar ke pengadilan, menambah atau mengganti namanya. Misalnya nama panggungnya terkenal Komeng. Nama aslinya Alfiansah itu. Ditambah sama dia Alfiansah Komeng. Dan penambahan itu diakui oleh pengadilan. Maka Komeng masuk dalam caleg, ya kan, DPD, menang dia dengan perolehan suara lebih dari 2 juta gitu. Oh, itu contohnya gitu. Nah, jadi kalau Yusuf Mansur apa buktinya bahwa negara mengakui dia sebagai seorang penipu? Ini keputusannya. Keputusan itu telah dikukuhkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 313 garing PDT garis bawah G garing 2011 garing PN titik Jakarta Selatan. Di sini dijelaskan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu telah dikukuhkan, digugat sebagai pihak yang telah merugikan Bank CMB Niaga karena kasus kredit atau letter of credit gitu, LC sebesar 120 miliar rupiah, itu pada tahun 2011. Adapun nama-nama yang digugat, yang pertama yaitu PT Adi Partner Perkasa yang berkedudukan di gedung Sona Topas, lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 26, Setiabudi, Jakarta Selatan. Adapun tergugat lagi adalah Adiansah selaku Direktur PT Adi Partner Perkasa. Ya kan, tadi PT-nya digugat, direkturnya namanya Adiansah. Kemudian komisarisnya, disebut di sini, komisarisnya adalah Haji Yusuf Mansur, ya kan, selaku komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa yang beralamat di Jalan Ketapang, nomor 35 RT 1 RW 3. Itu alamat rumahnya Yusuf Mansur gitu.
Kemudian ada juga yang digugat, tergugat 2, yaitu Muhammad Syakir Sula. Nah, di sini dikukuhkan ya bahwa mereka-mereka ini menurut keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pihak yang harus bertanggung jawab dan pihak tergugat dalam kasus pencairan atau pinjaman dana LC sebesar 120 miliar rupiah. Nah, artinya apa? Nanti ada kaitan cerita Yusuf Mansur dengan PT yang sama, PT Adi Partner Perkasa ini, dia kemudian nanti membobol uang jemaah masjid kota wisata sebesar 55 miliar rupiah yang melibatkan lebih dari 250 anggota jemaah masjid. Ini kaitannya apa? Tadinya Yusuf Mansur tuh ngaku nggak tahu, nggak ada urusan dengan PT Adi Partner Perkasa itu. Nah, kemudian Mahkamah Agung membuktikan dia itu komisarisnya gitu. Dia itu komisaris utama. Kan kisahnya ini kan berlanjut itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zaini Mustafa kan menggugat sana itu, dimenangkan mula-mula. Tapi kemudian perusahaannya dianggap nggak ada gitu. Iya kan? Ini terbukti. Dia itu ada di situ. Tapi yang heran itu kok dia bilang saya nggak ada, kok lepas begitu aja ya. Jemaah Masjid Kota Wisata tadi juga bercerita bagaimana dampak dari penipuan Yusuf Mansur ini setelah dia membobol uang jemaah ini, masjid itu menjadi porak-poranda, jemaah berantakan gitu. Kalau sebelum Yusuf Mansur datang, waduh itu jemaah itu rasa di sorga katanya. Ngaji, guru-guru bagus-bagus. Kalau habis subuh atau hari Minggu gitu. Hari Minggu itu ada yang bersedekah bubur kacang hijau, ada yang bersedekah apa makan makanan lain gitu. Begitu kita mau bayar, Pak sudah ada yang bayarin. Waduh enak sekali. Begitu datang Yusuf Mansur, waduh orang saling curiga di masjid. Akhirnya masjid itu tidak terurus dalam waktu yang cukup lama gitu. Itu Yusuf Mansur mengatakan saya nggak tahu-tahu, saya nggak, padahal saksi itu ratusan. Saksi mata yang mendengar Yusuf Mansur mengadakan pengarahan di sana itu ratusan. Dan secara hukum dikukuhkan oleh Mahkamah Agung. Jadi nggak ada alasan dia, memang dia tuh sudah diakui oleh Mahkamah Agung penipu. Disahkan gitu. Seperti mungkin dia disahkan mendapat gelar doktor gitu. Setelah diwisuda disahkan gitu. Lalu didoktor lagi, doktor sedekah gitu. Benar apa enggak tahu juga kita seperti apa gelarnya, wujud karya tulisnya kita nggak pernah tahu. Jadi pemirsa itu yang kita lihat tadi dibahas itu dampaknya. Saya tuh karena diundang saya datang, ngeri juga kita mendengarkannya. Waduh, jahat sekali ini. Berantakan jemaah masjid, harapan orang pupus yang mau menjalani hari tua dengan tenang susah gitu. Dari punya rumah sampai ngontrak. Waduh, ngeri. Dari orang sehat-sehat jalan pagi saat Minggu masuk ke masa pensiun, datang Yusuf Mansur, orang-orang ini menjadi kena stroke, mungkin karena stres, membayangkan kok ada ya tokoh agama yang seperti ini gitu. Jadi kalau ada yang masih tanya-tanya, membela-bela, saya kira ini perlu dibawa nih kawan-kawan ini ke psikiater. Jangan dia sudah gagu dalam membaca gitu. Tapi sekarang kalau mau baca ini keputusan dari Mahkamah Agung, nggak mungkin itu Mahkamah Agung bersekongkol dalam kebohongan. Dan ini sudah dipublish dan keputusannya itu bisa diakses siapa saja gitu. Mengukuhkan orang-orang ini sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kemudian juga mengukuhkan Yusuf Mansur itu sah dan meyakinkan sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Maka itulah yang dapat kita lihat bagaimana hari demi hari orang-orang ini ternyata berbahaya sekali. Yusuf Mansur ini bahaya sekali.
Dia yang kita ceritakan nggak ada cerita hoax itu kalau dia kan begitu biasanya. Ditanya orang, Sumansur itu Anda kok hoax itu. Tapi orang kok langsung percaya gitu. Aduh. Jadi mudah-mudahan ini silahkan kalau mau bukti tertulis silahkan. Kalau mau bukti saksi-saksi juga silahkan datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Nah sekarang kasus-kasus ini terus bergulir di pengadilan. Tidak ada ceritalah Yusuf Mansur melari kemana, pasti orang kejar terus. Mudah-mudahan keputusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sebuah kekuatan hukum membuktikan bahwa apa yang diceritakan itu kelakuannya itu ada pengukuhan dan dasar hukumnya yang sudah diakui oleh Mahkamah Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.